Hasil penyandingan data tersebut yaitu model D hasil kecamatan DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Burneh disesuaikan dengan model C hasil salinan DPRD Kabupaten Kota. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran. Tunggu dulu, Bu, sebelum ke poin 3. Kalau saya boleh diberikan informasi, saya mau ke Ketua Bawaslu Bawaslu Bangkalan. Itu selama pemilu 2024 ini, berapa banyak Anda mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian atau pencocokan itu di Kabupaten Bangkalan itu? Ya, yang secara tertulis suratnya satu, tapi lampirannya itu meliputi sekitar 86 TPS. 86 TPS di seluruh Kabupaten Bangkalan? Di seluruh Kabupaten Bangkalan. Itu terjadi pergeseran-pergeseran suara nggak? Itu berdasarkan laporan dan temuan yang kami yakini ada dugaan pergeseran suara, sehingga perlu pencocokan ulang pada saat rekap di tingkat kabupaten. Jadi cuma satu suratnya, tapi lampirannya banyak. 86 TPS. 86 TPS. 86 TPS itu dilakukan pencocokan ulang. Dilakukan pencocokan ulang, tapi tidak semuanya terbukti. Ada pergeseran. Yang ada yang terbukti ada pergeseran dan ada yang tidak terbukti karena kami tidak memiliki data pendukung yang akurat. Oke, lanjut Bu. Terima kasih. Poin 3 itu. Poin 3, bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, di mana terlapor yakni Ketua PPK Burneh yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dugaan pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh sebagai berikut. 3.1 terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 022 dan seterusnya tertanggal 1 Maret 2024 perihal tindak pidana pemilu sebagaimana pasal 505 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dugaan pelanggaran prosedur rekapitulasi penghitungan di Kecamatan Burneh. 3.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 022 tanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan material serta diregister ke dalam 2 dugaan pelanggaran, yaitu dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan register 010 dan seterusnya tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 066 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 27 Maret 2024 pada pelapor. 3.4 bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan nomor register 011 dan seterusnya terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 014 perihal rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada tanggal 27 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. Sebelum ke poin 4, saya tanya lagi ke Ketua Bawaslu Bangkalan. Berapa banyak Anda mengeluarkan surat yang di dalamnya mengatakan ada pelanggaran kode etik itu? Paling tidak indikasi pelanggaran kode etik itu berapa banyak dikeluarkan? Yang berkaitan dengan sekitar dan seputar pemungutan suara. Kalau berkaitan dengan pemungutan suara hanya 3. Kalau 3. Total dengan dari tahapan kode etik, kalau tidak salah ada 8 surat yang kita keluarkan. Itu dari semua tahapan ya, tapi yang tahapan. Ketika pemungutan suara itu 3 ya? Ada 3. Bentuk apa saja itu pelanggaran kode etiknya? 1, soal akurasi pencantuman perolehan suara, apalagi? Ya, terus tahapan bukan yang di sekitar pemungutan suara saja? Ya, urutan rekap di kecamatan yang tidak sesuai. Terus ada juga kayak di Burneh ini berkaitan dengan pemohon ini ketua PPK ya itu langsung merekap di desa, tidak membuka per TPS dengan alasan kesepakatan para saksi secara mayoritas. Sudah kita ingatkan pada saat rekap di kecamatan, tapi karena mohon maaf Bawaslu kalah dengan suara saksi dan PPK, akhirnya diteruskan. Itu di Kecamatan Burneh ya kejadiannya itu? Ya, yang sesuai di pemohon yang sedang dibacakan. Oke, silakan. Terima kasih. Lanjutkan Bu. Poin 4, bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan,
di mana para terlapor yakni Ketua PPK Konang dan Ketua PPS Desa Duren Timur yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu di Desa Duren Timur, Kecamatan Konang sebagai berikut. 4.1 bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Bangkalan nomor 0131 dan seterusnya tertanggal 5 Maret 2024 perihal dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Desa Duren Timur, Kecamatan Konang. 4.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 031 dan seterusnya tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formil dan material serta diregister. 4.3 bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran pemilu laporan dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pemilu yakni kurangnya alat bukti. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor 071 dan seterusnya perihal pemberitahuan status laporan tanggal 28 Maret 2024 kepada pelapor. Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang mulia. Terima kasih. Ini di sini saya lihat daftar alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu ya. Ini bukti PK 16/1 sampai PK 16/46. Itu di bukti berapa yang ada tanda tangan kayak gini tadi tuh? Bukti berapa? Di C bilang kiri. Yang tanda tangan daftar hadir. Iya, di sini. 16 berapa? Biar kita cek. print out. 16.7 yang mulia. 16.7 itu model D hasil Kabupaten DPRD Kabupaten Bangkalan. Mohon maaf yang mulia. Bukti 1613 itu print out dokumentasi C daftar hadir di TPS 1 1613. Oke. Nah, itu. Jadi ini 16 print out dokumentasi C daftar hadir DPT ya. Nanti Ya. kita lihat, bisa dilihat sebentar nggak? Ini. Nah, kalau di sini ini sebetulnya nggak ada daftar hadirnya nih. Ada catatan-catatan. Partai Buruh menolak hasil rekapitulasi tingkat KPU. Nah, nggak ada di sini. (16.13) print out dokumentasi C daftar hadir DPT. Ini 16.13 nih. Setelah kita cek, nggak ada tuh bukti tanda tangan yang apa tadi itu. Catatan-catatan saja. Di mana itu bukti daftar hadirnya itu, Pak? Bukti P berapa? Pak Hafiz, kalau kami dari MK mau mengecek C hasil dan tanda tangan di setiap TPS di Bangkalan itu bagaimana caranya? Di kotak. Buka kotak. Di kotak suara? Iya. Tapi kan itu kan ada yang dimasukkan Di Sirekap. Sirekap. Iya. Masih bisa nggak kita melacaknya? Kami melacaknya itu? Masih bisa mestinya. Masih bisa ya? Ya. Kita bisa diberikan akses nggak? Bisa. Untuk khusus Kabupaten Bangkalan? Baik, ya. Oke. Nanti kita sampaikan ke jajaran. Iya, nanti tolong disampaikan ke Baik. kepaniteraan supaya kami bisa mengecek tanda tangan itu semua di hampir semua TPS lah di Kabupaten Bangkalan itu. Makasih Pak Baik, Hafiz. terima kasih.